Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 UPT SD 142 Gresik. Mulai hari ini sampai tanggal 28 ya, insya Allah tanggal 28 kita akan melaksanakan pembelajaran online sesuai dengan instruksi kepala dinas dan juga arahan Bapak Kepala Sekolah. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, saya harapkan anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti kemarin. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang diberikan ya, ilmu yang kita dapat akan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk anak-anak, bukunya disiapkan ya. Matematika. Kemarin saat kita tatap muka di kelas ya, minggu kemarin, untuk pelajaran matematika kita sudah mempelajari tentang menyajikan data dalam diagram batang. Namun masih banyak anak-anak yang belum memahami bagaimana menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang. Oleh karena itu, pada hari ini pembelajaran matematika kali ini akan diulas kembali oleh Pak Nuri agar anak-anak lebih memahami dan bisa ya mengerti cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Menyajikan data dalam diagram batang itu ada langkah-langkahnya ya, agar data yang disampaikan dalam diagram batang itu bisa dimengerti dan dipahami oleh yang lainnya. Untuk langkah pertama yaitu membuat dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, ini namanya sumbu datar. Bentuknya miring kayak gini ya. Kita tarik garis seret seperti sini misalkan. Kita kira-kira saja panjangnya berapa. Menggunakan penggaris agar hasilnya rapi. Yang kedua yaitu setelah membuat sumbu datar kita membuat yang namanya sumbu tegak. Nah, di sebelah kiri ini. Ya. Bentuknya berdiri seperti ini, pakai penggaris juga ya. Anak-anak gunakan penggaris biar rapi. Nah, kalau sudah terbentuk dua garis ini atau sumbu ini, sumbu datar dan sumbu tegak ini adalah bidang penyajian data dari diagram batang. Oke ya. Jadi ini dulu yang dibuat. Untuk langkah yang kedua yaitu pada sumbu datar itu ditulis nama kategorinya. Misalkan ada kategori kelas, ada kategori makanan, ada kategori hobi, ada kategori mainan dan sebagainya. Banyak sekali ya. Hasil panen juga termasuk kategori hasil panen juga bisa. Tergantung data yang ingin disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada sumbu tegak itu ditulis banyaknya data. Nah, ini mulai dari data yang cuma 5 kg misalkan 5, 10, 20 dan seterusnya sesuai dengan data yang ingin disajikan. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk yang tegak, yang berdiri ini, garis tegak ini, lurus tegak ini, yaitu banyaknya data. Seperti di PTM kemarin sudah dijelaskan Pak Nuri ya. Untuk banyaknya data ini kita lihat dari apa? Nilai terkecil dan nilai tertinggi atau nilai maksimalnya, nilai paling banyak.
Untuk langkah yang ketiga, yaitu membuat batang-batang pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan lebar yang sama, serta jarak antar batang harus sama. Ya, ini batangnya, dimaksud batang ini apa? Datanya, ya, data yang dalam diagram itu tadi, ya, itu harus sama. Tuh, jaraknya sama, ya, lebarnya juga sama. Baik, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contohnya diagram batang yang disajikan oleh Pak Nuri, yaitu data jumlah siswa SD ABC. Untuk sumbu datarnya ini disajikan kategori kelas. Ada kelas 1, ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya, paham ya? Nih untuk sumbu datar. Untuk sumbu tegaknya yaitu banyak data. Nah, ini banyak data apa? Banyak data dari jumlah siswa. Ya, banyak data dari jumlah siswa. Untuk banyak data ini dilihat dari data terkecil atau tersedikit. Nah, paling sedikit. Dan untuk nilai atasnya, nilai yang tertinggi yaitu nilai yang paling banyak dan bisa dilebihkan satu titik lagi agar lebih rapi. Biasanya seperti itu, ya. Tergantung kebutuhan saja sebenarnya. Cuman untuk jumlah data ini batasannya yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi. Nah, kalau kita sudah tahu nilai terendahnya berapa, tertingginya berapa, baru kita bisa membuat jumlah data itu misalkan dengan selisih 10. Ini selisih 10. 10, 20, 30, 40. Atau selisih 5 juga boleh. Namun kalau selisih 5 nanti garis tegaknya itu semakin panjang, ya. Untuk siswa kelas 1 ini kita lihat datanya. Oh, ternyata dia siswanya cuma 20. Nah, maka kita buat batang, ini namanya batang yang warna biru, kotak biru ini namanya batang. Kita gambar sesuai dengan jumlah data yang ada. Ternyata dia kelas 1 itu jumlah siswanya cuma 20. Diluruskan dengan angka 20 ini, dibuat batangnya. Kelas 2 juga sama, ternyata 30. Dibuat kotak ini, batang ini diluruskan dengan banyak siswa di sini yang kiri 30. Kelas 3 juga sama. Ternyata kelas 3 cuma di antara. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kelas 3 ini jumlah siswanya berapa? Karena dia lurusnya di antara 20 dan 30. 20 dan 30 ini kan selisih 10. Karena di antara, di tengah-tengah, maka cuma 5. Sehingga setelah 20 di tengah-tengah ini berarti 25. Gitu ya, separuhnya. Jadi kelas 3 ini jumlah siswanya cuma 25. Kita lihat kelas 4. Kelas 4 paling tinggi. Kita tarik, oh ternyata siswanya jumlahnya 40, ya. Kelas 5 kita tarik, gambarnya kita buat, kita tarik, seret. Oh ternyata di tengah-tengah antara 30 dan 40. Selisih 10 di tengah-tengah berarti dibagi 2, diambil separuhnya, ya. Sehingga kelas 5 ini jumlah siswanya cuma 35. Dan kelas 6 kita gambar batangnya, kita tarik, set, ternyata 10. Di jumlah siswa 10 sehingga kelas 6 ini siswanya cuma 10. Nah, seperti itu ya cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nanti kalau anak-anak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak di grup langsung juga boleh, biar yang lainnya juga tahu. Untuk tugas matematikanya anak-anak coba dilihat buku LKS Matematika halaman 28. Ya. Coba dibuat diagram batang pada halaman 28 yang nomor 3 dan nomor 5.
buku LKS Matematika halaman 28 untuk nomor 3 dan nomor 5 ya. Jangan lupa dalam membuat diagram batang anak-anak menggunakan penggaris dan diagram batangnya diwarnai agar lebih indah, lebih bagus ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan juga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.